Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 408. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Samsul lebih memilih percaya bahwa Aditya tidak akan bertindak sembarangan daripada Leo tidak akan bertindak bodoh. Menurutnya, Leo adalah orang yang sembrono, dan jika dia mengatakan untuk membunuhnya, dia pasti akan membunuhnya. Jadi ketika Leo ingin menikam leher Samsul dengan pisau, Samsul benar-benar panik. Dia sudah menyadari bahwa dia akan menemui ajalnya. Tidak, jangan seperti ini. Jangan seperti ini, Tuan Aditya. Cepatlah katakan padanya untuk berhenti main-main. Samsul benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia tidak peduli citranya saat ini dan berteriak pada Aditya. Aditya melihat penampilan Samsul yang pengecut dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Merasa tidak bisa berkata-kata. Tidak tahu orang seperti apa Ibu Ahmad itu. Tapi sayang sekali Samsul, orang kedua yang bertanggung jawab atas klub api merah. Pasukan Lian Dilan, ambil salah satu dari mereka dan mereka memiliki tulang punggung lebih dari Samsul. Samsul terlalu rakus hidup dan takut mati. Kamu sangat tidak kooperatif. Apa gunanya menahanmu? Aditya memandang Samsul dengan dingin dan bertanya dengan tenang. Samsul benar-benar ketakutan dan berkata dengan cepat. Saya akan bekerja sama. Saya pasti akan bekerja sama. Tuan Aditya, selama Anda mengampuni hidup saya, kita bisa membicarakan apa saja. Memberimu kesempatan lagi. Tapi kuharap kau tidak mengecewakanku lagi. Setelah Aditya selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke Leo, memberi isyarat agar dia melepaskan Samsul. Leo sangat ingin membunuh Samsul sekarang. Dia benar-benar tidak tahan dengan sampah ini. Melihat Aditya mengatakan ini, Leo melepaskan Samsul. Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya padaku. Kalau tidak aku akan segera membuatmu berdarah. Leo memberi isyarat dengan belati di tangannya untuk memperingatkan Samsul. Ya, saya harus jujur. Saya harus jujur. Suara Samsul sedikit bergetar, dan kakinya gemetar. Aditya melihat ke bawah tubuh Samsul dan melihat celana Samsul basah semua. Orang ini benar-benar pipis. Ini, Aditya benar-benar yakin, orang ini masih dikenal sebagai pembunuh nomor satu dari kelompok pembunuh api merah setelah kehilangan uang. Beraninya dia keluar hanya dengan sedikit keberanian ini. Kamu masih pipis. Aditya menghampiri Samsul dan bertanya tanpa berkata-kata banyak. Tidak peduli seberapa tebal kulit Samsul. Dia tidak tahan sekarang. Dan wajahnya memerah karena malu. Selain itu, ada wanita cantik seperti Felicia yang hadir. Pria ada di kamar wanita cantik. Sangat penting untuk menyelamatkan muka. Samsul mengangguk dan menundukkan kepalanya. Dia sekarang menderita gangguan mental dan lumpuh total. Oke, cepat beritahu aku. Di mana bosmu sekarang? Aditya tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan Samsul. Jadi dia bertanya dengan dingin. Samsul mengangkat kepalanya, menatap Aditya dan berkata, Tuan Aditya, bos kami tidak ada di kota Manado saat ini. Dia ada di rumah. Setelah mengatakannya dalam satu tarikan napas, di mana dia berada? Aditya bertanya, jauh dari sini. Dan tidak ada nama tempat. Itu tempat yang sangat terpencil. Samsul berbisik kepada Aditya dengan ekspresi malu. Takut Aditya tidak akan puas dengan jawabannya. Aditya tidak mengatakan apapun. Namun, dia mengamati kata-katanya dan menemukan bahwa Samsul sepertinya tidak berbohong. Aditya melihat waktu dan melihat bahwa hari sudah sangat larut. Aditya tidak pergi mencari bos klub api merah dalam semalam. Bawa dia kembali ke klub dulu. Aku akan datang besok pagi, kata Aditya pada Leo. Dimengerti. Leo setuju. Lalu menendang Samsul. Bangun. Samsul bangkit dari tanah seperti ayam jago yang kalah. Berdiri di samping dengan sopan.
Aditya memandang Felicia dan berkata kepadanya, "Felicia, ikut aku." Felicia tertegun. Tapi kemudian dia mengerti maksud Aditya. Baik dia maupun ayahnya diserang di rumah, yang menunjukkan bahwa rumahnya tidak lagi aman. Jika orang-orang dari kelompok pembunuh api merah datang mengganggunya lagi, dia sengsara. "Kemana kamu akan membawaku?" Felicia memandang Aditya dan bertanya dengan lembut. "Ikutlah denganku dulu, dan aku akan mengatur tempat untukmu. Ketika masalah ini sudah terselesaikan sepenuhnya, kamu bisa pulang bersama ayahmu, oke?" Aditya memikirkannya dan memberitahu Felicia tentang pendapatnya. Felicia adalah wanita yang sangat cerdas. Belum lagi dia sangat menyukai Aditya. Jadi tentu saja dia bersedia mengikuti pengaturan Aditya. "Yah, aku mendengarkanmu." Felicia mengangguk dan berkata. Setelah bertemu dengan mata Felicia, Aditya merasakan kasih sayangnya yang dalam dan dengan cepat berhenti menatapnya. Suasana hati Umar sudah tenang. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi pada Aditya. Dia sangat terkesan hingga dia jatuh ke tanah. Melihat hubungan Aditya dan putrinya yang begitu baik, Umar sangat bersemangat. "Tuan Aditya, bagaimana dengan saya? Bawa saya bersama Anda. Saya tidak berani tinggal di rumah lagi." Umar berdiskusi dengan Aditya. Aditya tersenyum tenang setelah mendengar ini. Meski dia merasa Umar tidak serius, itu demi Felicia. Aditya tidak menyalahkan Umar lagi. "Tentu saja aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di rumah. Kamu juga bisa pergi bersama Felicia," kata Aditya kepada Umar. "Terima kasih banyak, Tuan Aditya. Sayangnya, saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda seumur hidup saya." Ketika Umar berkata, dia menjadi bersemangat dan menyeka air matanya dengan tangannya. Aditya tidak berkata apa-apa lagi. Dia membawa Felicia keluar rumah. Umar mengikuti Aditya dan pergi bersama. Leo membawa Samsul sendirian dan mengikuti di belakang. Setelah sampai di luar, Leo menyeret Samsul ke mobil. Sekelompok orang kembali ke kota hiburan Leo saat ini. Kota hiburan cukup ramai. Para pembunuh api merah itu dipenjara di ruangan terpisah oleh anak buah Leo. Tapi mereka tidak mempermalukan mereka. Ahmad, sebaliknya, telah ditempatkan di satu ruangan. Saat ini dia masih tidak tahu apa yang terjadi. "Kamu bisa tidur di kamar ini malam ini. Ingat, untuk patuh." Leo memperingatkan Samsul setelah mendorongnya ke kamar. Samsul tidak berani berkata apa-apa. Ia melihat lingkungan. Ruangannya cukup rapi dan lingkungannya bagus. "Tuan Aditya, semuanya sudah beres." Leo melapor kepada Aditya setelah memeriksa 3 kamar. Aditya mengangguk. Sekarang sudah sangat larut. Aditya berencana membawa Farah dan April pulang dulu dan membereskan kekacauan itu besok. Bagaimanapun, dengan Ahmad dan Samsul di tangan mereka, mereka tidak takut tidak dapat menemukan bos api merah. Aturlah ruangan dengan lingkungan terbaik untuk Nona Felicia, dan Tuan Umar juga harus menetap dengan baik, kata Aditya kepada Leo. "Jangan khawatir, Tuan Aditya, serahkan padaku." Leo mengangguk setuju. Aditya mengatur segalanya, membawa Farah dan April, dan pulang ke rumah. Hengki masih di rumah sakit, dilindungi oleh orang-orang yang dikirim oleh Leo. Jadi Aditya cukup lega. Setelah hening semalaman, Aditya pergi ke kota hiburan Leo keesokan paginya. Pada saat ini, Aditya telah mengambil keputusan. Hari ini, dia harus bertemu dengan bos dari grup pembunuh api merah. Bersambung.